Apa sih pencemaran lingkungan itu? Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam. Nah, kalian tahu nggak apa sih penyebab pencemaran lingkungan itu? Faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran lingkungan antara lain sebagai berikut. Peningkatan jumlah penduduk, kegiatan eksploitasi alam yang tidak terkendali, serta adanya industrialisasi yang tidak dikelola dengan baik. Contohnya seperti limbah pada pabrik penggilingan padi. Limbah yang dihasilkan dari pabrik penggilingan padi diantaranya seperti sekam dan bekatul. Kedua jenis limbah ini jika tidak dikelola dan ditempatkan secara baik, maka akan sangat mengganggu lingkungan terutama masyarakat setempat. Apa yang dimaksud limbah? Limbah merupakan buangan dari sebuah proses produksi baik berupa industri maupun domestik atau rumah tangga yang kedatangannya tidak diinginkan karena tidak memiliki nilai ekonomis. Limbah juga dapat diartikan sebagai bahan buangan tidak terpakai yang berdampak negatif bagi masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Limbah merupakan sisa produksi baik dari alam maupun hasil kegiatan manusia. Dan inilah beberapa contoh dari dampak limbah pabrik penggilingan padi di lingkungan sekitar, yaitu gangguan terhadap biotik perairan. Dengan banyaknya zat pencemar yang ada di dalam air limbah, maka akan menyebabkan menurunnya kadar oksigen yang terlalu di dalam air limbah. Dengan demikian, akan menyebabkan kehidupan di dalam air yang membutuhkan oksigen akan terganggu. Di dalam hal ini akan mengurangi perkembangannya. Lalu di sini ada gangguan terhadap keindahan di lingkungan sekitar. Udara di sekitar lokasi menjadi berdebu sehingga udara di sekitar menjadi tidak sehat, dapat menimbulkan pemandangan yang kurang indah karena lingkungan yang tercemar oleh debu, menimbulkan bau yang tidak sedap seperti bau tajam, busuk, dan menyengat. Lalu bahaya limbah pabrik pada udara. Selain mencemarkan air, limbah penggilingan padi juga dapat memainkan peran besar pada kualitas udara yang dihirup oleh sekitar. Gas-gas beracun yang dilepaskan pabrik ke udara dapat meningkatkan resiko seseorang untuk menderita penyakit pernapasan kronis, penyakit jantung, kanker, paru-paru, bahkan serpihan dari sekam tersebut bisa mengakibatkan penyakit kulit atau gatal-gatal dan berbagai kondisi lainnya. Ternyata sudah ada berita mengenai penggilingan padi dan inilah contoh cuplikan berita yang terjadi di Jawa Timur. Glenmore, Banyuwangi, Jawa Timur mengaku resah. Pasalnya pabrik penggilingan padi yang beroperasi di wilayahnya mengeluarkan limbah abu. Mirip protes sampai pemilik pabrik merespon tuntutan mereka. Selain itu, perwakilan sejumlah warga juga meminta kepada pemerintah setempat untuk diberikan fasilitas mediasi dengan pemilik perusahaan agar jadi abunya sampai kemana-mana. Lingkungan sini ini kurang lebih 16 kakak loh, enggak. Namun, pembangunan di bidang industri merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pencemaran lingkungan merupakan konsekuensi dari berkembangnya berbagai jenis industri yang dapat berpengaruh terhadap penurunan kualitas udara ataupun lingkungan. Akibat peningkatan beberapa parameter pencemar udara termasuk peningkatan partikel debu, pabrik penggilingan padi merupakan industri pendukung sektor pertanian yang sangat dibutuhkan di desa ini, yaitu untuk mengkonversi padi menjadi beras, karena di desa ini mayoritas warga mata pencariannya sebagai petani. Namun, pabrik penggilingan padi yang beroperasi di lingkungan pemukiman warga menyebabkan pencemaran lingkungan sekitar, yaitu pencemaran udara karena debu dari penggilingan padi yang berterbangan ke lingkungan sekitar, yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti gangguan organ pernapasan termasuk gangguan fungsi paru, dan penyakit kulit atau gatal-gatal. Tenaga kerja pun memiliki resiko yang lebih besar karena menderita gangguan fungsi paru dan juga penyakit kulit lainnya seperti gatal-gatal yang diakibatkan oleh debu dan limbah dari pabrik penggilingan padi tersebut yang menumpuk di belakang penggilingan padi bisa mencemari lingkungan. Bagaimana solusinya? Apakah teman-teman ada yang tahu? Nah, ini dia solusinya agar limbah penggilingan padi tidak mencemari lingkungan sekitar. Nah teman-teman, agar limbah penggilingan padi tidak mencemari lingkungan sekitar, yaitu menjadikannya menjadi bahan-bahan berguna seperti bahan bakar, alternatif memasak, media tanah, dan pupuk. Atau bisa juga dengan pembuatan briket bioarang pada sekam padi yang dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif untuk keperluan sehari-hari seperti memasak.
Yang terakhir, pemanfaatan arang sekam padi untuk media tanam dan pupuk. Arang sekam padi sebagai media tanam dan pupuk organik memiliki keuntungan padi yang dihasilkan berkualitas unggul dari segi ekonomis. Harga jual padi organik lebih tinggi daripada padi yang ditanam dengan pupuk kimia, biaya yang dikeluarkan pun juga lebih sedikit sehingga keuntungan menjadi bertambah dan kualitas tanah senantiasa terjaga. Dan kebetulan penduduk setempat pun memanfaatkan limbah dari penggilingan padi yang ada di desa Banjarwangi ini dengan cara mengambil sekam atau limbah dari penggilingan padi ini untuk bahan bakar pembuatan tahu. Kenapa saya bisa tahu? Karena saat saya melakukan observasi, kebetulan ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sedang mengambil sekam atau limbah dari penggilingan padi tersebut. Dan ketika saya menanyakan hal itu, ia menjawab untuk bahan bakar pembuatan tahu. Of course, satu solusi sudah diterapkan, tetapi tidak menutup kemungkinan pencemaran lingkungan akibat dari limbah penggilingan padi sudah selesai sampai di sini saja. Dan tentunya akan berkelanjutan selama pabrik penggilingan padi ini beroperasi. Nah, untuk itu seharusnya warga ataupun pekerja yang ada di sini lebih aware terhadap lingkungan sekitar, memulai dari diri sendiri. Saat berada di area penggilingan padi menggunakan masker, dan sepulangnya langsung mandi agar tidak gatal-gatal. Ayo jaga lingkungan sekitar memulai dari diri sendiri, karena kalau bukan diri kita sendiri, siapa lagi? Nah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.